ada 9 ciri NPD sebenarnya ya, 9 ciri NPD Ya. yang sebenarnya kalau 5 ciri itu sudah terpenuhi, itu nggak pakai dites lagi, dia sudah suspek, udah terduga kuat dia NPD. Sebenarnya NPD itu karena belum bisa disembuhkan hingga saat ini. Salah satu cara untuk berdamai dengan mereka adalah pisah sama mereka. Halo Sobat Ngalab, selamat datang di podcast dari Ngobrol Legal Bisnis dan Investasi. Ini adalah channel untuk kamu bisa mendapatkan terkait informasi bisnis dan investasi, tentunya bersama dengan saya, Pas Cantik Indah Andara. Nah, kalau di kemarin-kemarin episode sebelumnya kita tuh ngobrolin terkait bisnis serta investasi. Di episode sekarang itu sedikit berbeda ya. Kali ini kita akan ngobrol tentang bisnis dan NPD. Nah, ngomong-ngomong soal NPD mungkin udah gak asing ya. NPD itu gangguan kepribadian narsistik. Kita akan ngobrol bersama dengan sosok yang luar biasa. Beliau adalah pengacara yang memang menangani perkara bisnis dan juga investasi. Langsung saja yuk kita sapa. Halo Mas Bimo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Aduh, setelah sekian lama akhirnya kita berjumpa lagi. Karena gini ya sobat ya, Mas Bimo ini sibuk sekali. Bahkan di bulan Agustus kemarin lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta ya. Iya. Padahal aku udah nanya-nanya kapan podcast lagi gitu. Tapi beliau sepertinya sibuk gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang bisa diberikan waktu lagi. Kita punya tema yaitu bisnis dan juga NPD. Iya. Tuh, mungkin sedikit-sedikit NPD sudah familiar lah ya. Khususnya untuk sobat-sobat mungkin di rumah ya. Kalau NPD itu kan dia memang haus validasi, Ya, benar. merasa superior tapi tidak realistis, tidak mau disalahkan, tidak mau kalah. Wah, itu banyak sekali. Karena memang aku kan pekerjaan saya ya itu di bidang public speaking, yang bertemu banyak orang. Ya. Teman-temanku itu banyak sekali aku jumpai yang seperti itu. Jujur ya, kalau misalnya aku menemui orang-orang yang seperti itu kayak capek sendiri gitu. Bener gak sih? Itu kalau di bisnis sendiri gimana sih Mas Bimo orang-orang seperti ini? Nah, ini yang sekarang jadi menarik dan mulai rame. Makanya sekarang case-case itu setelah saya belajar tentang NPD, Narcissistic Personality Disorder ini, jadi mulai kelihatan ketika ada karakter NPD masuk ke dunia kerja, ya, ke dunia bisnis. Oh, korbannya itu nggak main-main, ya, karena dia ini benar-benar orang yang nggak punya empati ya, orang yang mengidap NPD ini ya. Betul. Dia itu benar-benar merasa semua nggak penting selain dia. Terus dia nggak peduli orang lain rugi, bahkan ya di beberapa kasus terhadap anaknya sendiri. Pasangannya, apalagi pasangan sering jadi korban ya. Apalagi kalau pasangannya bisnis bareng sama dia. Ini sekarang lagi nangani kasus yang kayak gini nih. Coba. Mungkin sobat di rumah ada juga yang mungkin relate sama cerita yang akan disampaikan. Jadi ketika banyak nih kan, orang kan suka gejala-gejalanya itu macam-macam gitu. Tapi ini ya buat teman-teman nih supaya paham. Ada 9 ciri NPD sebenarnya ya, 9 ciri NPD ya, yang sebenarnya kalau 5 ciri itu sudah terpenuhi, itu nggak pakai dites lagi, dia sudah suspek, udah terduga kuat dia NPD. Kenapa kita nggak bilang ini harus dites dulu nggak ke psikolog dan lain-lain? Ya nggak akan mau. Mana ada orang NPD mau dites sama psikolog? Malah lucunya korbannya NPD ini itu sering kan dimanipulasi dia ya, dimanipulasi sehingga dia merasa bersalah, sehingga dia merasa semua kekacauan, kerugian, kesalahan itu bersumber karena dia. Akhirnya dia yang merasa apa saya yang NPD ya. Nah, jangan khawatir kalau ada orang yang mengalami hal kayak gini. Sebenarnya kalau ada orang merasa apakah saya NPD, itu udah indikasi awal bahwa Anda tidak menderita NPD.
Oh, jadi kalau dia merasa nyadar, aduh jangan-jangan aku NPD, itu malah bukan. Ya enggak dong, berarti dia kan punya empati. Benar. Terus tadi dibilang kan ada 9 ciri-ciri, apa aja? Nah, yang pertama orang yang terlalu merasa penting dirinya sendiri, yang lainnya itu nggak penting. Jadi dia tuh haus banget akan validasi gitu ya. Terus dia juga nih saya bacain ya, sebenarnya gampang kok nemuinnya ya. Tadi penting berlebihan, kemudian butuh akan kekaguman. Ya benar-benar butuh validasi. Dia tuh nggak akan mau berada di satu lingkungan kalau orang nggak kagum sama dia. Ya. Dia akan cari circle baru. Dia akan cari kolam baru, lingkungan baru yang mengagumi dia. Bahkan kalau perlu dari kumpul sama yang pinter, yang cakep-cakep, kalau dia nggak menonjol, dia cari yang levelnya di bawah dia menurut dia. Sehingga lingkungannya akan merasa bahwa dia yang paling oke gitu ya. Terus ya tadi kurangnya empati. Bahkan nih saya pernah nonton di YouTube tuh ada, ini pengakuan dari orang yang NPD. Entah kenapa dia mau ngomong, dia bilang, saya bahkan tidak merasakan kalau ada orang yang lagi berkabung sedih gitu ya. Saya tahu itu sedih, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Dia bilang dia tuh kameleon, bunglon. Saya bisa terlihat pura-pura sedih, ini, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Bayangin. Berarti nggak tulus ya? Bukan hanya dilihat tulus, orang. dia bahkan tidak merasakan kesedihan atau susahnya orang itu. Ya, terus kemudian dia punya fantasi berlebihan tentang kesuksesan apa gitu ya, yang buat dia semuanya itu harus wah gemerlap gitu ya. Terus arogan dan angkuh. Ini kan banyak ya, apalagi kalau di perusahaan. Orang yang arogan, angkuh, yang suka ngambil kredit atas kerjaan orang lain, yang nggak mau tahu yang lain salah, pokoknya gue bener. Atau yang paling parah, kalau leadernya ini NPD. Wow. Ya, ini makanya bedakan, maaf ya, bukan leader. Karena leader sama bos itu beda. Kalau bos itu akan bossy, nyuruh. Kalau leader itu kan empower, bantu, support gitu ya. Nah, kalau ada pimpinan yang bossy, bisa jadi itu indikasi awal di dunia kerja ya, yang bossy, nyuruh, marah, pokoknya gue nggak mau tahu, pokoknya harus beres. Gue nggak mau tahu, tapi kalau udah kerjanya beres, dia akan bilang, ya ini kerjaan saya. Nah, kayak gitulah take credit itu ya. Apakah sobat tadi yang merasa seperti itu? Jangan kesindir loh ya. Kita cuma ngobrolin terkait ciri-ciri NPD aja. Kalau kesindir ya mohon maaf. Nah, terus ada lagi nih, dua lagi nih. Keyakinan akan keunggulan diri. Ini overconfidence-nya berlebihan. Lebay. Yang merasa, jadi kalau ngomong nih, contohnya, semuanya lagi bahas ini gini. Oh, ada isu ini menarik, lagi happening, lagi trending. Tahu-tahu dia masuknya adalah, kalau aku terhadap itu, jadi keakuannya itu tinggi. Dia mau kalau membahas semuanya tentang dirinya. Saya juga bisa, gue juga bisa, gini-gini lah. Penuh dengan denial, penyangkalan, dan sombongnya minta ampun. Ya. Terus kemudian perasaan iri hati, iri orang sukses, iri orang seneng, iri orang achieve gitu ya. Pokoknya iri aja. Ya, dia nggak happy kalau orang lain itu happy, sukses, berhasil gitu. Dia nggak suka boleh ya. Karena semuanya harus ngomongin dia. Kalau orang lain, dia akan masuk, selamat ya, ini caranya nih misalnya, selamat ya kamu bisa sampai milestone ini, achievement ini, gini. Aku juga loh dulu tuh kayak gitu lah ya. Aku juga loh. Ya ada banget ya Mas ya. Bahkan ketika misalnya kita capek nih masalah kerjaan gitu kan, kita terus cerita gitu, aduh aku hari ini begini. Oh ya kemarin kamu nggak tahu, aku tuh begini. Nah, gitu. Jadi ngobrol akan ditwist tentang dia. Kamu nggak seberapa, aku itu begini. Ada banget. Dan ini banyak loh mainnya, banyak banget. Dan ini bahaya. Bahayanya apa? Toksiknya dia itu bukan hanya mengganggu orang sekitarnya aja, tapi kan impactnya apa? Kalau di perusahaan, di bisnis, itu semuanya kena, imbasnya apa? Ke customer, ke shareholder, ke pimpinan. Betul. Jadi korbannya banyak kan jadi. Nah kalau misalnya perusahaan itu nyungsep rugi gitu ya, nanti kan akan kena. Ini masing-masing karyawan punya keluarga loh dan lain-lain. Nah makanya topik ini menurut saya jadi penting untuk dibahas supaya orang bisa mitigasi dan antisipasi.
Oke, terus ini menarik ya kan, NPD ini menarik sekali apalagi dalam dunia bisnis. Makanya sekarang kita jadikan topik di podcast kali ini. Lalu gimana sih caranya kalau seandainya kita mengetahui bahwa teman kita ini NPD gitu loh. Oke. Supaya kitanya tuh nggak yang terus-terusan merasa tertekan atau seperti apa. Cara menghadapi dia lah intinya seperti itu. Gimana nih Mas Bimo? Oke. Jadi ngadepin NPD nih Mbak, ini cukup menantang karena apa? Posisinya kan bisa beda-beda. Ada yang pemilik bisnis, ada yang mitra bisnis, ada yang supervisor atau manajernya, atasannya, ya. Ada juga yang rekan, yang peer-nya lah, sejajar gitu ya. Tapi mereka tim kan harus ada teamwork. Nah, yang namanya NPD itu kan dia punya ciri 3 hal. Dia selalu blaming, excuse, denial. Dia selalu kalau ada kesalahan nyalain orang lain. Excuse, cari alasan apapun dijadiin alasan. Ya. Tadi kalau blaming lebih parahnya itu ya, semuanya bisa disalahin, bahkan customer bisa disalahin, teman kerja bisa disalahin, bos bisa disalahin, atasan disalahin. Ya, mungkin cuma Tuhan aja yang nggak disalahin gitu ya. Atau udah, nggak tahu ya. Ya, apa aja dijadiin alasan. Pokoknya apapun harus jadi alasan. Dan terakhir penyangkalan. Kalau misalnya dia gagal salah gitu kan, dia akan penyangkalannya misalnya enggak kok itu udah, oh itu nggak masalah, nggak dikerjain karena saya yakin dengan ini cukup atau apa ya. Jadi 3 ciri ini itu menunjukkan bagaimana dia bertindak dalam bekerja. Nah, repotnya itu kan hal di luar kendali kita, nggak bisa kita kendaliin orang NPD, iya kan? Betul. Nah, positioning kita melihat peran dia di dalam kerjaan kita ini jadi penting. Kalau misalnya dia itu business owner, pernah nonton film Malaysia nggak? My Stupid Boss. Pernah. Hampir pasti tuh kayak gitu tuh ciri NPD. Tuh kayak gitu tuh, benar-benar dia tuh pokoknya semua disalahin. Dia akan mengatakan alasan gini gitu, oh ini untuk budgeting, ini untuk kayak gini. Tapi kan semuanya makan hati kan. Dengan dia nggak merasa bersalah ya. Gak ada. Itu. Dia nggak ada merasa bersalah. Ngeselin sih emang. Itu kalau nonton film itu contoh tuh kayak kasus NPD itu kayak gitu. Kalau business ownernya kayak gitu. Jadi kalau mau ditanya solusinya gimana? Saya dalam banyak sesi ya dengerin psikolog dan lain-lain. Sebenarnya NPD itu karena belum bisa disembuhkan hingga saat ini. Salah satu cara untuk berdamai dengan mereka adalah pisah sama mereka. Ya, bahkan pasangan dan orang tua atau anak. Kalau di perusahaan gimana? Lah kalau di business owner ya kuat-kuatan. Masih mau nggak? Jangan terus nanti. Ini lingkungan udah toksik karena ownernya kayak gitu. Kalau masih mau dilanjutin, ya kan jadi harus kuat-kuatan. Betul. Mau apa enggak? Saran saya cari lingkungan yang lebih sehat. Kan kerja nggak cuma di situ. Itu satu. Kalau ownernya. Atau kalau ini teman saya pernah, dia head legal lah di perusahaan TBK lagi. Perusahaan publik udah. Dia bilang itu ribut terus. Ya karena ada yang diduga NPD. Ribut. Jadi akhirnya ribut antara siapa? Antar pemegang saham, antar pemilik. Oh gitu. Ribut. Jadi akhirnya nih anak buah nggak bisa kerja dengan baik, diserang, di ini, di itu, dimanipulasi, disuruh kamu kerja untuk kepentingan saya, kalau nggak kamu saya ini kan dia penuh dengan ancaman kan hidupnya. Betul. Iya kan? Nah daripada stres karena toksik, ya memang mau nggak mau harus pindah. Satu. Terus kalau partner bisnis, wah ini yang mengerikan. Nih saya lagi nangani kayak gini banyak. Ya, ada yang kemudian dalam pengambilan keputusan, dalam pertanggungjawaban terhadap satu transaksi, kalau rugi dan lain-lain, ini dia benar-benar bisa memanipulasi bahwa bukan kesalahan dia, tapi kesalahan partner bisnisnya. Bahkan dalam beberapa kasus itu dia yang salah, tapi yang harus nanggung beban itu partner bisnisnya. Ya caranya gimana? Satu, dia dari sejak awal mendesain, kamu yang jadi direksi, aku jadi komisaris misalnya. Karena kan direksi yang melakukan fungsi pengurusan, yang tanda tangan perjanjian ya, dia cuma jadi pengawas. Tapi dia yang menentukan, ngarahin dan lain-lain, yang tanda tangan partnernya. Sehingga kalau ada apa-apa, partner yang tanggung jawab, dia nggak akan kena. Nih, jadi banyak cara manipulasi itu di dalam perusahaan ya. Nah kalau partner bisnis sebisa mungkin udah langsung mitigasi. Saya bisa cut atau selesainya di mana ya. Cari solusi
kamu yang keluar atau saya yang keluar. Tapi kalau perusahaan ini sangat valuable, nggak bisa misalnya nggak bisa di replace karena portofolionya, karena perizinannya, karena kontrak jangka panjang, maka cari win-win solution. Kalau nemuin kesalahan dia, ya langsung kumpulin fact finding, kemudian ajak ketemu, push dia, bikin kesepakatan bahwa kalau kamu nggak mau sepakat ya dengan cara ini supaya kita bisa ngendaliin perusahaan nggak diganggu dia, ya kalau nggak ya saya akan ambil tindakan hukum terhadap kamu, entah itu pidana, perdata atau apapun ya, karena orang NPD ini diduga ngelakuin fraud itu hampir pasti ya, atau dia melakukan kecurangan-kecurangan lain ya, manipulasi karyawan dan lain-lain, kan nggak sehat. Akhirnya kan kalau perusahaan orangnya ganti-ganti terus itu kan capek. Pasti, karena kan ngajarin lagi. Tapi sebenarnya kalau kita berhadapan dengan orang yang NPD itu bisa nggak sih dilawan? Karena gini, aku beberapa kali menemui teman yang seperti itu, teman kerja ya, rekan kerja yang seperti itu. Karena aku kesel, maksudnya dalam artian kok kita harus ngikutin dia terus. Sekali waktu pernah nih aku jawab, aku lawan. Dia diem. Berarti sebenarnya kalau kita menghadapi orang NPD bisa dong dilawan. Ini menarik. Jadi orang NPD itu selalu punya strategi untuk kapan dia maju, kapan dia diem. Oke. Ya, diemnya dia itu berarti dia lagi nyiapin sesuatu. Bukan berarti dia patuh. Bukan berarti dia kalah ya? Enggak, dia nggak pernah mau merasa kalah. Dia nggak pernah mau. Jadi kalau di pasangan gitu ya, itu ada namanya love bombing. Love bombing. Ya, jadi kalau di awal dia bisa ngasih semuanya perhatian, apa mau suka dimasakin apa, dikasih semuanya, ya supaya apa? Akhirnya takluk terus tunduk. Nah setelah itu baru dimakan sama dia. Begitu juga di dunia kerja. Bisa aja dia tiba-tiba ngasih atensi, ya dia bisa ngasih support gitu ya. Yang tujuannya kemudian dia akan melihat ini udah masuk perangkap. Karena gini, orang itu negosiasi kalau hatinya sudah tertaut itu akan lebih mudah dikejar. Betul. Closing. Nah cara dia juga begitu, love bombingnya tadi. Gitu. Jadi dibikin ketergantungan dulu, begitu ya dengan adanya dia. Setelah itu barulah dihajar habis-habisan. NPD paling nggak suka kalau rekan kerja, rekan bisnis atau pasangan hidupnya itu bisa hidup mandiri tanpa dia. Dia bisa stres, bisa tantrum itu. Karena apa? Dia nggak merasa dibutuhkan. Kan dia tadi merasa dia penting, dia harus validasi. Semua orang itu butuh dia gitu. Nah ketika pasangan teman kerjanya nggak lagi perlu dia kan merasa tersingkirkan, ya kan? Nah kalau dia lagi marah-marah Mbak, jangan dilawan. Karena apa? Dia akan membuat itu kondisi seakan-akan dia jadi korban. Dia sangat playing victim. Jadi kalau lagi ribut, mending grey rock, diemin aja. Sampai dia kejeblos sendiri, salah ngomong dan lain-lain, itu jadi senjata kita untuk serang. Ya, kan menjadi penting kalau ngadepin NPD itu harus jadi pendengar yang baik. Dia harus jadi pendengar yang baik. Karena apa? Saking dia banyaknya bohong, ya kan NPD sering bohong ya. One lie will lead to another lies. Betul. Karena bohong sehingga akhirnya bohongnya banyak. Nanti kan kejebak sendiri sama omongannya tuh. Nah itu baru kita sikat. Gitu. Kena loh. Jangan langsung head to head. Nggak, dia powernya penuh. Apalagi biasanya orang NPD itu nice di luar. Ketika Mbak head to head teriak sama dia, Mbak yang akan dikatakan ini yang salah nih. Ini yang salah. Ini ada kasus lagi rame di Malang. Sampai jadi masuk podcastnya Densu. Oh ya. Saya kok menduga itu kasus NPD juga. Yang antara dosen dan tetangganya itu kan? Iya, benar. Itu lagi rame ya. Tapi kita mungkin nggak sampai bahas ke sana. Janganlah ya. Cuma ya kayak gitu, playing victimnya. Dan ya jadi ini jadi ngelihat dari angle-nya adalah faktanya apa, peristiwanya bagaimana, dalil argumennya apa. Ini kalau dirunut, kalau NPD ngomong itu nggak nyambung. Nggak bisa gitu. Jadi ini saya kira ada kasus nih 120 miliar dikerjain sama si NPD. Emang punya bisnis, ngomong si ini kayak gini. Terus
Terus klien saya namanya dicatut sama dia, tanda tangan dipalsuin, bikin PO palsu, seakan ada order kayak gini. Akhirnya investornya tertarik, sampai investornya minjem ke bank sampai 15 miliar gitu kalau nggak salah. Itu pokoknya kekumpul diduga sampai 120 miliar. Si NPD ini mengendalikan banyak investor. Jadi sengeri itu. Ada lagi yang supervisornya ngendaliin bisnis. Ngendaliin bisnis kemudian dia minta bosnya itu ke bank Pak langsung. Ke bank itu sampai ngutang 150 miliar Mbak. Beli alat, beli apa, terus ditinggal. Karena terpengaruh dari NPD tadi. Yes. Jadi memang dia tuh untuk cari closingan tuh pinter ya? Oh iya, dia pinter manipulasi. Dia manipulasi data, dia manipulasi orang, karakter. Oh itu jago. Bunglon, emang NPD itu bunglon. Sobat di sini jangan sampai ada yang ngerasa loh ya, karena untuk gangguan karakteristik narsistik ini itu nyebelin banget. Ya narsistik. Nyebelin banget. Jadi mungkin kalau seandainya sobat di rumah ada yang menemui teman-teman di kantor ada yang NPD seperti itu, mending didiemin aja kali ya. Ya, diemin dulu. Jangan dilawan. Jangan dilawan dulu. Tapi kalau dia terus-terusan nyebelin gimana? Nah, itu waktunya bikin strateginya. Karena apa? Yang kayak tadi tuh ya. Dia akan cari terjebak omongannya. dulu ya. Yes. Jadikan itu leverage, daya ungkit kita untuk jatuhin dia kemudian. Kalau dari Mas Bimo sendiri, ini kan lawyer yang memang mengatasi atau perkara bisnis dan juga investasi. Sekarang ada nggak sih yang terindikasi mungkin kliennya Mas Bimo ini, oh ternyata dia ini NPD nih. Ada nggak? Nah ini yang menarik. Saya baru aja waktu itu ada dia ngaku korban NPD. Ternyata setelah saya ikutin yang NPD klien saya. Gila gak? Coba bisa diceritain bisa diceritain lebih detail nggak? Jadi dia ngerasa pasangannya itu NPD, ya kan? Ada satu yang mengganggu saya ketika kok lawannya suaminya tuh bilang hati-hati Anda, saya punya bukti nih. Ternyata klien saya itu nelantarin anaknya, bahkan abuse. Berarti kliennya Mas Bimo ini yang cowok? Yang cewek. Oh yang cewek. Ibunya bayangin. Oh dia lapor kalau suaminya yang seperti itu. NPD. Suaminya yang NPD. Oh iya. Kenapa akhirnya saya bisa tahu? Ternyata dia bahkan tidak memikirkan keselamatan atau gimana anaknya. Dia mau pergi sama laki lain sampai keluar negeri dan lain-lain. Ya. Dan ya artinya kan kalau dia peduli anaknya dulu dong dia selamatin. Betul. Ini dia mikir dianya dulu. Nah ini yang menurut saya kemudian akhirnya berasumsi, loh dia teriak NPD, janjian dia NPD karena apa? NPD selalu playing victim. Makanya saya kalau ngisi di edukasi NPD itu ada webinarnya. Saya ngerasa kadang-kadang nih pesertanya jangan-jangan ada yang NPD juga dia lagi mempelajari. Dia berkamuflase gitu ya menjadi korban gitu. Sangat banyak. Tapi kan tadi Mas Bimo bilang kalau seandainya untuk menghindari orang-orang yang NPD itu mendingan dilepas aja. Tapi kan tidak semudah itu, apalagi kalau misalnya yang NPD itu adalah dari pasangan. Belum lagi kalau misalnya pasangannya itu adalah sama-sama business owner. Kan tidak semudah itu. Yes, ini yang terus lagi. Gimana? Nah, dulu pernah ada kasus yang saya tangani. Ternyata itu juga kasus NPD. Tapi dulu saya belum paham. Cuman belum booming NPD. Mungkin kata-kata belum NPD booming. zaman dulu kan. Benar. Itu soalnya tahun berapa ya? 2011 lah itu dulu. Nah kalau yang sekarang karena saya udah tahu nih NPD. Ini karena klien saya nelpon saya ngomongin indikasinya gini. Terus ternyata klien saya udah 2 tahun terakhir juga belajar tentang NPD. Dia nanya, Pak Bimo paham NPD? Oh ngerti Pak, kayak gini. Nah dia klik lah sama saya cerita. Jadi akhirnya karena pasangannya ini NPD ya, drama queen banget di rumah. bikin drama lah. Udah akhirnya mereka ini sebenarnya udah mau pisah karena udah pisah rumah. Udah pisah. Ya, tapi kan dalam akta masih dalam satu rumah perusahaan yang sama. Punya saham ya, dan posisinya ada yang jadi komisaris, yang direksi gitu. Sehingga akhirnya ini menjadi toksiknya apa? Toksiknya adalah si pasangan yang NPD walaupun nggak ngerti perusahaan itu gangguin aja di dalam perusahaan. Dan yang terganggu sebenarnya kan bukan cuma suaminya. Siapa yang terganggu? Karyawannya.
staff. Dia kan merasa gini, ini kalau urusan rumah tangga jangan dibawa kantor, sangat tidak profesional. Walaupun si NPD ini pakai lawyer dan semuanya diomongin berdasarkan anggaran dasar, ketentuan undang-undang PT, good governance gitu ya. Seakan-akan ini dalam koridor profesionalisme, kami melakukan audit lah, menemukan gini gitu. Enggak, itu cari-cari untuk naikin bargaining position dia supaya diikuti apa maunya dia. Ya, dimintain duit dan lain-lain gitu ya. Bahkan beberapa expenses pribadinya pergi plesir ke luar negeri dan lain-lain jadi corporate cost gitu. Nah, yang repot tadi kan transaksi terganggu, operasional terganggu, karyawan bingung, saya harus ikut yang mana, ngambil keputusannya lihat ke siapa. Ya. Dan kalau ini diteruskan, trust atau nama baik perusahaan rusak. Iya kan? Korbankan ya pasti ya. Karyawan juga jadi terpasung. Dia kalau mau pindah kondisi kayak gini sulit gitu loh, mau pindah mau cari apalagi kalau kerjaannya udah enak nih sebenarnya. Ya. Terus ganti baju perusahaan itu nggak segampang itu. Betul. Karena selama masih dalam perkawinan, dia bikin perusahaan berapa kali pun itu tetap pasangannya punya hak 50% sahamnya. Ini belum pisah secara resmi gitu. Belum bercerai. Tinggalnya aja yang pisah. Gitu. Kalaupun bercerai nih Mbak ya. Kan tetap masing-masing punya hak setengah. Gitu. 50%. Selama perusahaan itu masih berdiri ya. Karena perusahaan berdiri itu sejak mereka menikah kan. Ketika mereka menikah perusahaan berdiri. Jadi kan sahamnya kan jadi harta bersama. Betul. Jadi mau kayak gimana pun perusahaan walaupun ini nanti udah cerai kan tetap ini harta bersama yang harus dibagi. Dan ngambil keputusannya, bayangin duduk sama mantan. Kalau di konten kan kita ngelihat. Iya. Ada orang beli kopi. Berapa? 45.000. Nih, dikasih duit 50.000. Ya kembalinya dilempar 5.000. 5.000. Ini berapa? Ini berapa? 5.000. Tuh ambil aja di bawah, duitnya dilempar di bawah ya kan? Oh iya benar. Nah, itu baru itu yang kayak jadi sekarang gimana kalau dalam satu perusahaan mau rups ngambil keputusan atau apa itu kayak begitu ributnya tuh kayak apa sehingga capek. Makanya strateginya adalah harus mencari kesepakatan gimana caranya operasional tetap jalan tanpa ada intervensi ya, entah caranya dibagi atau gimana ya. Saya cukup salut, ini bukan kasus NPD sih ya, cuma maksud saya ada satu bisnis ya, kayak pasti tahu lah ya ke Baba Raffi ya. Baba Raffi itu kan setelah mereka bercerai kan akhirnya ada dua kubu, Baba Raffi Timur dan Baba Raffi Barat. Ya ini salah satu win-win lah mungkin buat mereka nyelesain. Tapi kan nggak semua bisnis bisa kayak gitu, Mbak. Ya kan. Saya pun sebenarnya kalau ngelihat ini strategi brandingnya kan sulit ya. Yang satu punya kebijakan apa, satu kebijakan apa, promonya, kampanyenya kan bisa beda. Tapi nggak semua perusahaan kayak gitu, ya. Nih di kasus yang di tengah yang lagi dihadapi klien saya sekarang ini, karena pasangannya yang NPD, karena ganggu terus segala macam, jadi setiap hari kami harus siap dengan antisipasi drama apa lagi yang akan dia siapkan, yang siap ngusir. Itu yang lagi Mas Bimo. Iya, ini lagi jalan. Dan ini perusahaannya lumayan banget, lumayan gede lah. Yang capek. Makanya sekarang saya tuh jadi pengen nge-advise. Ini kayaknya kalau udah kayak gini-gini tuh harus dipikirkan bahwa kalau Anda itu yang running the business, running the show, ya, pasangan Anda itu nggak ngerti dan nggak terlibat langsung di perusahaan, sudah jangan masuk jadi pemegang saham atau jadi direksi komisaris. Betul, toh mereka tetap punya hak dari sahamnya. Benar. Ya kan, dari dividennya apa. Tapi jangan sampai yang jadi korban itu adalah karyawan, customer, vendor, supplier dan lain-lain. Ya kan? Nah, ini ada lagi satu kasus lagi yang NPD partner bisnisnya. Jadi dia diakuisisi perusahaan, yang mengakuisisi ternyata hanya memanfaatkan perusahaan ini untuk financial engineering, untuk bisa dapat uang apa yang sebenarnya digunakan untuk perusahaannya dia yang lama, bukan perusahaan ini. Jadilah sekarang ribut internal kami itu, saling gugat, somasi, cari pintu masuk ini itu gitu. Capek loh Mbak, capek banget. Kami jadi lawyernya pun itu kan ya
memikirkannya kan juga rumit ya. Ini nyelesainnya gimana, apa fokusnya apa gitu. Apalagi manuver-manuvernya itu ada aja ajaib-ajaib. Gebrakannya dari kedua sisi. Ya harus gitu akhirnya. Dan NPD sekali lagi Mbak, drama queen. Pernah nonton film Anna Delvey nggak? Anna Delvey itu apa ya, di Netflix ada. Coba cari deh Mbak. Itu film tentang Anna gitu ya, saya lupa. Itu cerita di Amerika, rame banget ya, based on true story. Itu juga kasus NPD. Si Anna Delvey ini bisa manipulasi orang, perusahaan jet pribadi. Dia seakan-akan kenal sama CEO-nya dan dia nggak bayar pakai jet pribadi. Tinggal dari hotel ke hotel, nggak pernah bayar. Janjiin orang, pasangan gitu, ambil dapat duit. Terus ditinggal gitu aja. Ngeri banget itu. Inventing Anna judulnya, harus nonton Mbak. Inventing Anna. Ya. Oke, nanti aku tonton itu ya. Itu kalau yang versi cewek ya, Anna Delvey. Kalau cowok juga ada Mbak. Swindler Tindler ya kalau nggak, Swindler Tindler. Itu kisah orang-orang yang NPD ya? Orang NPD juga ini. Dia memanfaatkan ya, ini kan cowok ya. Dari Tindler itu ya, cewek-cewek yang kayaknya haus kasih sayang ya. Itu digodain semua, dideketin, di love bombing. Ya, love bombing. Dia bikin impresi bahwa dia orang sukses, kaya gitu ya. Wah, cewek-cewek takluk sama dia. Dan setelah itu dibuat krisis, akan-akan dia lagi susah lagi ini, perlu bantuan. Dan cewek-cewek ini dengan mudahnya termakan, nyerahin duit, nyerahin harta. Ada bahkan yang sampai terpaksa berhutang untuk nyelamatin dia, karena seakan-akan saya lagi dikejar sama partner bisnis, saya dijebak, saya nggak pegang uang, nggak pegang ini handphone juga cuma gini udah pura-pura gitu. Tiap hari love bombing lewat WhatsApp apa. Jadi itu kayaknya udah ada patternnya Mbak. Ini polanya sama. Kalau nonton film Swindler Tindler Mbak, wah kelihatan banget tuh. Semua orang tiap pagi cewek-cewek itu bisa di love bombing semuanya. Cuma lucunya dia merasa superior tadi ya. Jadi kayak superior. Ya pasti mereka mau lah sama gue gitu kan. Karena satu superior, di overconfidence, terus dia manipulasi korban-korbannya seakan-akan dia ini sayang, perhatian, peduli gitu-gitulah ya. Dan ya gimana, dia flexingnya udah luar biasa. Flexingnya itu udah nggak yang level cuma foto di mobil, enggak. Ini bahkan ada perempuan yang lintas negara, beda negara nih Mbak ya. Itu diajak pergi ke luar negeri berapa hari, naik pesawat yang karena termakan tadi ya. Dan ini uangnya caranya itu kayak orang Ponzi, gimana sih? Dari korban ini masuk buat korban selanjutnya, selanjutnya kayak gitu. Pakai barang mewah, penampilannya luar biasa. Tapi lucunya semua kasus itu tidak bisa dibuktikan. Ya, kenapa nggak bisa dibuktikan manipulasi itu? Karena korban-korbannya yang secara sukarela menyerahkan. Betul. Bahkan sampai berhutang, sampai malsuin dokumen. Itu yang melakukan bukan si laki ini, tapi perempuan itu sendiri kan. Dia di penjaranya hanya karena waktu itu kalau nggak salah masalah izin kerja atau visa, pemalsuan atau apa gitulah. Jadi di luar konteks yang tapi, besar malahan ya. Dan itu pun akhirnya dia sekarang udah bebas dan masih melakukan hal yang sama. Menjadi korban-korban selanjutnya. Jadi emang NPD ini sangat berbahaya sekali. Apalagi kalau itu ada di sekitar kita, terlebih menjadi partner bisnis kita. Nah itu harus hati-hati. Mitigasi, pahami kalau ada partner yang udah sering bohong, manipulasi keadaan, banyak alasan dan sering nyalahin faktor di luar dirinya ya. Entah misalnya dia ini gagal karena kondisi makroekonomi lagi turun. Wah ini cash flow karena di luar tuh lagi gini, harga nggak stabil gini gitu. Loh, kan harusnya kalau jadi leader atau jadi business owner atau CEO gitu misalnya, kondisi nggak stabil ini gini, ya kita berpikir gimana merespon atau menyiapkan terhadap kondisi itu kan gitu harusnya. Cari solusinya gimana? Kita strateginya gini. Betul. Ini tahan dulu. Ini yang ini. Ekspansinya nanti dulu. Lihat kondisi ini stabil dulu atau gimana. Ini enggak, salahin ini, salahin itu. Jadi kok rugi, salah gini. Kalau udah kayak gini kepentok. Ini lu sih, lu diam aja. Lu enggak ngasih solusi. Lu enggak punya inisiatif. Lempar semua disalahin. Jadi dampaknya pun bisa jadi
menurun di pertumbuhan ekonomi perusahaannya akhirnya ya. Udah orang disalah-salahin, dia nyedotin uang perusahaan pakai cara-cara lain, entah bikin PO fiktif, kreditur fiktif, perusahaan fiktif yang nagih invoice apa segala macam, itu banyak banget. Nih saya ngelihat banyak kasus fintech sekarang, bukan fintech, startup digital. Ya. Yang dulu pada rame, pada gagah-gagah gitu, yang katanya wah dapat pendanaan seri A, seri B, wah udah sampai gitu. Itu banyak yang saya menduga itu pada NPD gara-gara apa? Mereka haus akan popularitas, validasi, seneng banget sama panggung, tapi bisnisnya nggak jalan. Dan sekarang udah mulai kasus, pada redup dan banyak fraud kan, ada yang udah jadi tersangka, bahkan ada yang sampai keluar negeri DPO udah ketangkep, ada yang ternyata terbukti bisnisnya nggak jalan, semuanya fiktif. Oh itu udah banyak. Kalau di luar negeri ada namanya dulu The Next Steve Jobs, bisnisnya namanya Theranos, namanya siapa ya kok saya lupa, cewek pokoknya, Elizabeth Holmes kalau nggak salah. Itu kan dia memanipulasi buat waktu itu case-nya gini, dengan satu suntikan darah bisa mendeteksi semua penyakit. Wah itu perusahaan farmasi gede pun invest luar biasa, dan ternyata semuanya palsu, datanya palsu, fiktif, alatnya nggak ada. Bayangin dia sampai masuk Forbes, dijuluki The Next Steve Jobs, masih muda banget. Ya, abis tapi dia cara pola pikirnya pinter ya untuk dapat orang, terus abis gitu dapat keuntungan gitu ya. Dia bisa pitching meyakinkan orang. Artinya apa? Tadi Mbak sampaikan, public speakingnya bagus. Public speakingnya bagus, dia tahu harus di mana, kapan berbicara dan apa yang disampaikan. Positioningnya bagus banget. Tapi kan gitu capeknya NPD ini kan akhirnya saking kebohongannya banyak, menampung kebohongannya itu udah nggak bisa lagi. Akhirnya kalau kita lihat di kasusnya, bahkan itu ada filmnya tuh Mbak, waktu itu saya lupa ya, di salah satu platform TV ini ya berbayar itu. Jadi akhirnya dia maksa orang-orang sekelilingnya malsuin gini gitu. Akhirnya kan jadi dia toxic. Ngajakin orang ya? Dia toksik jadi ya, timnya ring satunya itu disuruh malsuin, suruh bikin gini dan suruh diem semua. Tapi kan mereka hidup dalam ketakutan kan. Itu makanya saya bilang NPD ini nggak ngerugiin dia atau pasangannya aja, sekelilingnya jadi korban, terjebak sama dia. Karena cerita kesuksesannya ya kan, yang luar biasa gitu ya, ini mendunia kan. Terus sampai akhirnya ditemukan keanehan-keanehan waktu itu. Ini loh, alat ini nggak berfungsi kok. Oh, alat ini bisa ditemukan di pasaran gini-gitu lah. Waktu itu kayak Pfizer dan perusahaan-perusahaan gede itu invest sudah edan-edan karena berharap kalau ini bener, kan luar biasa. Padahal dari beberapa kampus-kampus ternama itu udah bilang nggak mungkin, itu nggak bisa dilakukan, nggak sederhana itu gitu lah ya. Tapi ya tadi itu semua orang bilang loh itu buktinya dia bisa, tapi ternyata dipalsu. Karena pitchingnya tadi luar biasa sekali. Luar biasa. Dia juga pandai manipulasi dan lain-lain ya. Luar biasa. Itu di bunglon lah ya, kameleon lah. Pokoknya jago banget. Tapi akhirnya kalau udah ke sudut dan nggak bisa lagi, faktanya itu udah terlalu menohok buat dia. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia udah dihukum kan sekarang pidana. Tapi kalau ngomong-ngomong soal yang kayak gitu kan nggak cuma di luar negeri aja, di Indonesia bahkan kan juga banyak ya yang seperti itu ya. Udah banyak. Mereka yang flexing dan lain-lain. Hampir pasti. Apakah orang yang suka flexing itu bisa diindikasi bahwa dia adalah NPD? Nah, ini menarik. Memang nggak selalu orang flexing itu NPD. Ya tadi gimana cara ngukur paling gampang ya tadi ya 9 ciri, kalau 5 terpenuhi itu udah terduga. Tapi setidaknya ini jadi modus. Ya kalau kita ngelihat beberapa kasus kemarin yang udah pernah ada nih, yang udah pada dipenjarain. Ya. Itu kan flexing tujuannya untuk meyakinkan orang. Meyakin orang dia sukses, berhasil, muda, kaya raya, ya berharap mati masuk surga gitu ya. Tapi ternyata itu adalah perangkap jeratnya dia. Kalau mau sukses kayak gue, ujung-ujungnya apa? Bikin kelas kah, membership, atau ikut dia, atau invest ke dia. Dan ketika uang udah masuk, baru terungkap semuanya. Ya, yang ternyata asetnya itu udah jadi jaminan. Betul. Ada yang ternyata mereka itu cuma dikibulin. Ya, dia jadi alat buat
perusahaan lain gitu ya, yang jadi wajahnya dia yang terekspos. Iya, wajahnya dia terekspos. Benar di belakang ada perusahaan yang manfaatin dia, tapi dia dapat keuntungan dari manipulasi itu. Ya kan? Saya menduga yang kayak kasus-kasusnya Indra Kents, terus kemarin Doni, ya pokoknya Doni ya, pokoknya yang kayak gitu kan tujuannya ujungnya sama kan, orang ikut dia. Betul. Ya kan? Dan udahlah capek, harusnya capek ya netizen itu kalau ngelihat orang pada flexing. Capek banget. Itu udah indikasi awalnya ada yang nggak beres. Karena gini, kalau bisnis bagus, ya bagus saja, nggak harus didukung dengan cerita kesuksesan. Karena orang yang kaya banget itu nggak cerita kalau nunjukin kekayaannya. Benar. Gitu. Itu yang beberapa old money itu pada malah nyindir ya. Yang old money malah makan di pinggir jalan. Nggak ada yang kayak gitu-gitu amat. Pakai celana pendek. nggak pengen kelihatan malah justru ya. Jadi bang ini kan cara dia untuk meyakinkan orang. Ada satu kasus yang saya nggak bisa ngomong nama ya. Iya. Semuanya dijelekin. Yang setiap orang jadi motivator lah, atau jadi coach, atau punya kelas, semua dihina gitu ya. Tapi ujung-ujungnya dia bikin kelas, dia bikin koin. Dan ketika udah terungkap, sekarang kasusnya tuh orang yang jadi korbannya tuh sampai puluhan miliar. Itu banyak. Tiap kota. Ujung-ujungnya dia selalu mencari sesuatu yang kontroversi agar menjadi sensasi. Untuk ngangkat dia. Cara paling gampang itu ya. Iya. Apalagi zaman media sosial. Dan itu dia bisa pakai army untuk melakukan itu. Dia memang didesain oleh dia. Sekarang itu orang lebih seneng yang kontroversi, yang ngomongnya agak nyelekit. Iya, bener, bukan yang soft spoken. Betul. Yang soft spoken tuh nggak meyakinkan. Tapi kalau yang bisa ngoblokin orang, ya yang tanya sekarang mobil lu warna apa itu, ya kayak gitu-gitulah yang disukai. Gitu. Tapi memang banyak sekarang bisnis-bisnis itu yang baru 2 tahun, baru 3 tahun berdiri. Bukan. Ownernya tuh jadi kayak raya yang dipamerin apa emas di mana-mana. Tapi sebetulnya kalau untuk dari segi bisnis masuk akal nggak sih Mas? Kalau seandainya bisnis itu baru berdiri sekitar 1, 2, 3 tahunan, itu sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Bahkan dia sudah bisa flexing, bisa jalan-jalan ke manapun dengan banyak orang, dengan barang-barang branded yang dipamerin. Masuk akal nggak kalau dari segi bisnis? Oke, ini bisa ya bisa nggak. Lihat dari satu industrinya. Ya, kan kemarin sempat ada tuh yang, apalagi kemarin dunia skincare kan lagi luar biasa ya, panggung skincare ini. Ternyata beberapa itu memang by design. Jadi misalnya, bikin acara gala dinner pakai award segala macam. Untuk meyakinkan dia pun menunjukkan gue punya ini, gue kayak gini, hidup gue enak. Dan yang sukses bukan cuma saya, tapi reseller atau distributor juga banyak yang sukses. Ternyata tahu nggak modusnya gimana? Itu distributornya bisa sukses. Yang beli siapa? Dia juga lewat jalur lain atau apa. Tapi kan akhirnya jadi sukses story. Wih, bisa sukses ya si distributor gitu loh. Nggak harus jadi ownernya. Distributornya bisa sukses. Dia punya Alphard segala macam. Itu cara untuk manggung dan meyakinkan orang. Akhirnya orang terjebak ikut mau lebih banyak. Itu cara-caranya juga gitu kan. Ya, akhirnya yang jadi market dia adalah orang yang berusaha mau jadi distributor, yang mau jadi reseller, jadi agen, jadi mitra. Bukan konsumen akhir yang beli karena suka sama produknya. Benar, karena cocok sama produknya ya. Tapi karena permainan tadi ya, permainan perdagangan tadi. Jadi yang beli adalah ownernya, yang check out adalah dia, yang ngasih review juga dia. Bisa jadi. Sekarang banyak loh Mas di e-commerce itu. Jadi kalau misalnya dia tuh butuh review, dia bayar orang. Oh ya pasti. Dia bayar orang gini. Tapi kan kita sebagai calon pembeli itu kan, saya yakin lah sobat-sobat di rumah juga sudah cerdas. Bisa kita tuh baca orang-orang yang memang kata-katanya, kata-kata reviewnya tuh yang settingan, yang terlalu ngebagus-bagusin atau apa. Sudah bisa kan? Ada Doktif lagi kemarin yang rame ya. Jadi akhirnya terungkap. Tapi gara-gara Doktif itu aja tuh, itu kan akhirnya banyak yang bisnis skincare pada jeblok jatuh. Dan ada yang terungkap juga BPOM-nya gak terdaftar. Ada yang ternyata si influencer baru mengakui teledor, lalai, minta maaf, narik produknya, tapi udah kejadian.
Benar. Pokoknya yang pertama flexing jual mimpi itu sudahlah, sudahilah itu, jangan kemakan sama yang kayak gitu-gitu gitu loh. Cukuplah kita ngatur apa yang kadarnya kita gitu ya. Jangan bikin bahagia itu jadi susah. Ya, ya ini yang sering nih orang kena tipu. Kalau sedikit dari NPD ke masalah investasi bodong nih misalnya. Banyak orang kejebak masalah investasi karena satu, dia kemakan tadi influencer, tokoh, flexingnya dan lain-lain. Dua, greedy, rakus, pengen gampang dapat ini enak gitu ya. Terus FOMO, fear of missing out, buru-buru. Ini kalau nggak kita nggak bisa. Itu udah banyak banget. Saya sampai nulis tuh bukunya tuh kasus-kasus investasi ya yang bermasalah di Indonesia itu. Paling sering itu Ponzi. Uang masuk bisnisnya nggak ada, diputerin apa nggak ada. Money game itu udah paling sering kasusnya di Indonesia. Tapi korbannya selalu ada, aneh gitu. Money game sering terjadi, korbannya banyak, nilainya sensasional. Ya, ganti modus, ganti cara, selalu ada yang kena. Ada orangnya pasti yang ikut ya. Tadi itu banyak pula. Karena jadi korban flexing, FOMO, dan rakus. Terus yang terakhir nih, malesnya Indonesia, literasi keuangannya rendah. Jadi karena malas belajar, malas baca, gampang percaya dan lain-lain. Saya juga bingung, moga-moga ya pemerintah itu alokasi dana pendidikannya difokuskan untuk gitu ya. literasi digital khususnya ya. Aduh, iyalah moga-moga. Mas Bimo, ini kan kalau untuk sifat-sifat dari NPD sendiri itu kan dia merasa tidak pernah bersalah akan apa yang dilakukan kepada orang lain gitu kan. Merasa dirinya superior ya, selebritis dan lain sebagainya mungkin ya. Gimana sih, ada nggak sih kemungkinan itu bisa mengubah sifat dari NPD? Nah ini dia nih. Jadi banyak kasus pasangan, mau itu mitra kerja, bisnis ataupun pasangan di dalam rumah tangga, itu mengira in time mereka akan berubah. Kita bisa bantu. Ada yang sampai berpikir diruqyah kali ya gitu ya, ataupun pakai cara gitu. Ternyata enggak, Pak. Nggak bisa. Ya jadi sejauh ini di seluruh dunia itu mengatakan belum ada obatnya untuk NPD. Belum ada. Yang menarik ternyata NPD itu bukan penyakit turunan. Tapi kesalahan pola asuh itu bisa mengakibatkan anak itu jadi NPD kalau orang tuanya NPD. Benar. Ya, itu bisa. Terus kemudian dia bisa jadi NPD karena masa lalunya yang nggak beres, nggak selesai, sehingga dia butuh pengakuan. Dia haus validasinya. Contohnya itu karena gimana? Masa lalu yang belum selesai. Jadi misalnya gini, dulu mungkin waktu kecil dia itu sama orang tuanya itu kurang diapresiasi. Ya, atau orang tuanya tuh selalu menjadikan dia alat untuk mengangkat orang tuanya saja. Jadi misalnya gini, anaknya pinter, yang diangkat ya karena saya mengasuhnya seperti ini, makanya anak saya yang diangkat akunya orang tuanya karena orang tuanya NPD misalnya. Okay. Ya, terus karena selalu gagal, ditekan, disalahkan, jadi dia kayak balas dendam. Ketika besar dia pengen harus jadi burung merak yang kelihatan bagus, yang lain enggak. Nanti jadi butuh validasi untuk membuktikan terus gitu. Jadi dari trauma masa kecil yang tidak pernah diapresiasi, yang selalu ditekan, kamu harus seperti ini. Bisa jadi tadi pola asuh, bisa dari under appreciate dan lain-lain. NPD itu bawaan dari lahir. Ternyata bisa terbentuk dari orang tuanya ya. Ada yang menarik nih klien saya. Orang tuanya NPD, anak-anaknya nggak ada yang NPD. Tapi anak-anaknya nggak ada yang mau hidup sama orang tuanya. Itu kan serba salah ya. Padahal kalau di Islam itu kan birrul walidain, harusnya kan ibu-ibu gitu ya, orang tua tapi mau berbakti sama orang tuanya kayak begitu gitu loh. Sampai ada yang tinggalnya di luar negeri karena supaya jauh. Karena nggak mau ya. Susah, karena gitu. mungkin dia lebih mementingkan kesehatan mentalnya dia daripada harus tinggal sama orang yang NPD gitu.
gitu. Kalau misalnya anak itu apa-apa kesalahan dilempar ke anak, padahal anak itu kan berkaca orang tua, merefleksikan, dan betul. tindakan dia itu tercermin dari bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya tuh senangnya blaming, excuse, denial, kira-kira anaknya bakal jadi copycat-nya nggak? Iya betul, pasti. Dan tadi tuh blaming, excuse, denial itu kan pola yang kalau terbentuk jadi karakter ini kalau diterusin jadi NPD gitu. Nah ini sejauh ini belum ada cara penyembuhannya, karena gimana mau disembuhin orang dia nggak mau dibilang sakit, dia nggak mau dia bilang dia NPD, nggak ada NPD yang mengaku sudah aku tobat, aku pengen berubah. Tapi kalau misalnya nih aku punya teman gitu kan, kayaknya kamu tuh NPD deh, yuk kamu tak bawa hipnoterapi gitu, kira-kira dia mau nggak mas? Kalau di hipnoterapi gitu ya, biar dirinya kan kalau dia merasa iya ya jangan-jangan aku NPD, berarti dia kan bukan NPD, dia punya empati dong. Ketika dia temennya ngasih tahu, kan berarti kan butuh self consciousness dari dia, kesadaran dia. Iya ya jangan-jangan aku NPD, ya sudah deh aku di terapi. Lah ketika dia mengakui kan berarti dia nggak NPD, punya empati dong dia. Sedangkan NPD tidak akan merasa dirinya sakit, tidak akan merasa dirinya punya gangguan. Nah itu yang susah ya. Iya. Dia kalau misalnya dibilangin kamu kayaknya NPD deh, enak aja kamu kalau ngomong gini, dibalikin temennya, kamu itu nggak punya adab, nggak punya ini, kamu nuduh, kamu fitnah, malah disalahin temen yang merasa bersalah setelah itu. Iya benar. Iya sih, iya benar. Gitu. Jadi jangan stop being hero. Kalau dia sudah kayak gitu, satu sudah jauhi. Kita masih punya partner bisnis, punya lingkungan kerja dan apa yang lain. Kalau enggak gini, kita jangan fokus di faktor eksternal. Itu kan di luar kendali kita. Hal di eksternal kita itu di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan mengendalikan apa yang ada di internal kita. Ya kan? Jadi kalau misalnya kerjaan, kita kerja bareng dia, tapi kita punya report ke atasan atau ke user kita, ya kita fokus ke sana. Kalau dia ganggu atau apa gimana, siapin bukti, siapin informasi, data dan lain-lain untuk mendukung keputusan atau kerjaan kita. Jadi kalau dia challenge atau apa, ya dia malu-malu sendiri dengan omongannya yang tidak relevan, nggak valid gitu kan. Jadi cara ngadepinnya itu bukan dengan ngelawan dia, energi kita habis. Betul. Capek sendiri ya. Mending kita punya bukti, punya dasar dari kerjaan kita. Kita fokus sama yang di internal kita pokoknya. Nggak usah berusaha ngerubah dia. Dia nggak akan mau dirubah dan emang nggak mau berubah gitu. Nggak merasa juga gitu kan. Dia kan kalau misalnya nggak jadi burung merak, dia stres. Betul. Dia capek. Nih orang NPD kalau di luar kelihatan bagus, nice. Apalagi kalau postingannya itu kayak wow, baik, santun gitu. Itu kalau di rumah keluar semua. Kenapa? Topengnya dilepas, dia capek, dikeluarin semua tuh. Itu tantrumnya, marahnya, drama queen-nya itu bisa keluar semua. Makanya di rumah itu bisa jadi kayak waduh neraka banget deh. Jadi ya. Di rumah kasihan keluarganya ya. Nah makanya kalau di dunia kerja atau di perusahaan, selain dia, kita harus tahu ada flying monkey-nya nggak? Masalahnya harus diantisipasi. Karena kalau ada flying monkey dia merasa semakin kuat. Iya, makin kuat. Nah makanya tadi kalau kita udah fokus di internal kita, terus kita bukan orang yang bisa mengubah kebijakan dan keadaan, ikut dulu. Tapi kalau udah terlalu toksik dan kita nggak bisa kendalikan, ya keluar, cari tempat lain, ya kan? Nah tadi kalau di level owner gimana? Ya kan susah. Ya tadi buat batasannya, bagi kewenangannya, buat jelas, ya sampai dia ada pelanggaran atau apa. Atau bahkan sebenarnya tujuannya jangan sampai terjadi pelanggaran kan ya. Kalau kadung ada pelanggaran, kita harus simpan buktinya, bungkam supaya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, contoh kayak kasus di Facebook itu kan ketika Sean Parker, salah satu pemegang saham Facebook, ketahuan kasus narkoba. Sehingga akhirnya kan ya udah disepakati, udah kamu off, nggak usah gangguin, nggak usah ikut, nggak usah apa. Ya sama dengan NPD, kalau ada dia melakukan kesalahan, langsung lokalisir, langsung kotakin dia. Kalau perlu usir dia, sahamnya dibeli kah atau dia di cut, nggak punya power atau apa ya gitu. Jadi buat batasannya, boundariesnya, dan kalau misalnya ada hal yang dia punya kewenangan, buat supaya nggak ada kewenangannya. Ya kalau misalnya ada, ya pilihannya dia yang keluar atau kita yang keluar. Kalau perlu sampai kayak gitu, Mbak. Ya,
Jadi apa? Orang Jawa Timur tuh lek-lekan ya. Lek-lekan ya. Lek-lekan. Ini informasi yang bagus juga mungkin untuk sobat di rumah yang lagi nonton. Kalau misalnya memang menghadapi orang-orang yang NPD, ya udah diemin aja. Grey rock ya. Push gitu ya. Lebih baik tinggalin aja daripada kesehatan mental nanti terganggu gara-gara ngadepin dia, energi kita juga habis. Karena ngadepin orang yang tidak mau kalah, haus validasi, terus juga orang yang maunya menang sendiri, itu capek. Banget. Makanya Mbak, katanya tadi kalau Mbak Ina nanya, ini bisa disembuhin nggak? Sampai hari ini yang ada bukan ngobatin NPD, yang ada trauma healing dari korban NPD Mbak. Sampai hari ini ya ada tuh kayak gitu. Saya tuh berapa kali ketemu klien ya, pinter yang kaya, itu capek karena pasangannya NPD, ya, dia tuh habis, dia punya psikolog pribadi, life coach pribadi, notaris pribadi, saya jadi lawyer pribadi gitu kan ya, bayangin. Jadi dia terganggu, udah stresnya dia sampai minum obat penenang sanak dan lain-lain gitu ya, karena memang udah capek banget, toksik. Ya mungkin ada beberapa kondisi yang membuat dia tidak bisa keluar dari lingkungan atau dari tempat itu. Ya, karena terpaksa, karena apa? Makanya ada istilahnya grey rock ngadepin NPD itu. Dia bilang kalau dia tantrum, dia diem. Apalagi kalau yang jadi NPD adalah pasangan. Waduh itu. Wah, harus tiap hari ketemu di rumah, harus secara bersinggungan secara langsung kan seperti itu ya. Terus gimana? Kan nggak mungkin bisa ninggalin gitu aja. Atau ya udah didiemin aja atau pasangan bikin strategi. Satu, gimana caranya bisa hidup mandiri tanpa dia. Itu satu. Kalau nggak punya penghasilan, mulailah berpikir cara mendapatkan penghasilan. Sobat, harus dengerin ya. Serius. Terus aset-aset selamatkan, amankan, sertifikat, mobil apa, LM. Loh, memang harus kayak gitu Mbak, ini nggak bisa. Jadi kalau masih punya ketergantungan ekonomi terhadap pasangan NPD-nya, dia akan hidup dalam penjara terus. Ya, makanya dia harus mandiri. NPD kalau lawannya mandiri, udah. Dan gini, dia akan berhenti menyerang korban ketika dia punya korban baru. Dan korban baru itu nggak selalu harus lebih kaya, lebih cakep atau lebih ini. Dia pokoknya senang aja bikin orang susah, asal korbannya mau jadi korbannya terus ya sudah. Gitu. Aduh, sedih banget ya. Sedih lah yang jadi korbannya orang-orang NPD itu, sampai bahkan ada trauma healingnya. Ini sekarang trauma healing, jadi ada trauma healing untuk korban NPD. Bukan makanya kelas hipnoterapi itu sekarang meningkat ya. Iya, itu jadwal banyak yang NPD, karena korban NPD. Iya, karena mungkin orang-orang itu baru menyadari bahwa yang di sekitar mereka itu adalah NPD. Jadi akhirnya mereka mencari obatnya dengan cara trauma healing ya, terus juga hipnoterapi dan lain-lain seperti itu. Mas Bu, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu strategi. Nah, kalau misalnya kita kerja bareng sama orang yang narsistik, langkah-langkah konkret apa yang bisa kita ambil? Oke. Yang pertama, kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan di internal kita. Jadi kalau kaitannya kerjakan tugas kewenangan kita, pastikan kita mengerjakan sesuai dengan tanggung jawab, hak kewajiban, dan dasar kewenangan kita. Siap. Terus kalau kita membuat report atau keputusan tertentu, pastikan kita punya dasar yang kuat yang nggak bisa diserang lagi. Oh iya. Ya. Nah, kalau kondisi sudah toksik, sudah sangat tidak memungkinkan, pikirkan gimana caranya di solution. Ya, kalau di perkawinan mungkin perceraian itu karena terpaksa ya, untuk penyelamatan diri. Nah, kalau di perusahaan, kalau partner desa sudah pikir tadi, buat kesepakatan atau gimana exitnya supaya nggak ketarik-tarik terus. Karena kalau misalnya keputusan salah dia lakukan, itu kan akan berimplikasi ke kita. Nah, gimana caranya bisa cut di situ, selesai, keluar, atau bagaimana? Tapi kalau misalnya bisa menguasai medan pertempuran gitu ya, simpan semuanya, kurung dia, jauhkan. Bayi pengalaman gitu ya. Wah, iya ini dah. Bayi pengalaman, kalau sudah punya pengalaman yang seperti itu, udah harapkan aja yang seperti itu. Benar. Jadi simpan, susun strategi, jangan langsung emosi, hadapi, serang. Nanti malah kejeblos. Jadi harus diem, harus grey rock, nyusun strategi, kumpulin data, fakta, baru pakai buat nyerang dia, negosiasi supaya dia bisa silent atau bahkan keluar. Oke. Itu tadi sobat, intinya kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang NPD, kita harus siapkan strategi. Ya.
Kalau seandainya itu mungkin pasangan Anda yang NPD, harus bisa mandiri tanpa bantuan si pasangan, supaya tidak semakin diinjak-injak mungkin seperti itu. Mungkin sobat di rumah ada yang partner bisnisnya ini terindikasi NPD, bisa langsung nanti dibantu sama Bimo Prasetyo selaku lawyer yang memang menangani perkara bisnis dan juga investasi. Baik, terima kasih Mas Bimo. Terima kasih. Instagramnya apa? Boleh kasih tahu? Ya, nanti follow Instagram saya Bimo Prasetyo. Dan saya juga punya satu kanal khusus sosial media namanya Resilience Law. Itu bahas masalah NPD semua itu. NPD bisnis dan juga keluarga. Oke, yang butuh tenaga ahli ya, khususnya di bidang bisnis juga investasi, langsung aja bisa menghubungi Mas Bimo Prasetyo. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di episode Ngolab selanjutnya. Siap. Oke, bye.